Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kezaliman kepada diri sendiri. Yang ketiga, kezaliman kepada orang lain. Itu tiga, Pak ya. Tidak keluar dari sini tuh. Pada Allah, pada dirinya, dan kepada orang lain. Tapi sebenarnya intinya satu, dirinya. Kita masuk di sini. Bahaya perbuatan kezaliman bagian pada orang lain. Ini bahaya sekali nih, Pak, karena akan habis kita punya pahala. Ini dalilnya. Ini Nabi SAW bertanya kepada sahabat, atadruna ma al-muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang paling bangkrut nanti di akhirat? Muflis, Pak. Akan habis seluruh pahala-pahalanya yang dia kumpul di dunia. Ini pertanyaan Nabi, dan metode Nabi mengajar para sahabat salah satunya adalah metode mulai huruf alif. Artinya apakah? Apakah itu artinya istifham. Nabi sering bertanya, bukan Nabi tidak tahu, tapi metodenya adalah metode mengajar. Atadruna ma al-muflis? Apakah kalian tahu siapa yang bangkrut? Qalu al-muflis, orang yang bangkrut itu adalah fina man lam ya dirham, adalah orang yang, kata para sahabat, adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak ada uangnya. Itu sahabat jawab. Dan mungkin kita juga begitu. Siapa orang bangkrut? Tidak ada warna, carut, wala mata, tidak ada hartanya. Dua ini bangkrut menurut sahabat. Itulah sahabat menilai yang real saja. Tidak ada uangnya, tidak ada hartanya. Maka Nabi jawab, faqal innal muflisah, sesungguhnya yang bangkrut itu adalah min ummati, dari umatku. Ini bukan umat lain, Pak, umatnya Rasulullah SAW. Ya'ti yaumal qiyamah, dia datang kepada aku nanti pada hari kiamat. Dia datang sama Allah, Pak, dengan penuh banyak amalannya. Pertama, bisolatin, bawa salatnya, wasyamin, bawa puasanya, wa zakatin, bawa zakatnya. Tapi wa ya'ti kad syatama haza wa qazafa haza, tapi dia sudah menipu orang lain, membodoh-bodohi orang lain, melakukan kesalahan kepada orang lain. Dia sudah melakukan dosa ini dengan yang lain. Dan ini satu lagi, wa akala ma'ala haza, dia telah memakan harta saudaranya. Dia telah makan harta saudaranya. Jadi siapa yang makan harta saudaranya, tidak dikatakan di sini banyak. Dam haza, ini menumpahkan darah saudaranya. Wa daraba haza, dia telah memukul saudaranya. Fa yu'ti haza min hasanati, mereka ini datang dengan membawa kebaikannya, lalu ternyata sekalian kebaikannya itu tadi hilang, diambil semuanya dengan diambil kebaikannya orang tersebut. Jadi kita punya kebaikan, Pak, diambil satu, ya, kita punya salat diambil, puasa diambil, zakat diambil, semua diambil oleh orang yang pernah kita tipu, oleh orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita makan hartanya, orang yang pernah kita lukai, orang yang pernah kita pukul. Kebaikan tak nambil, kebaikan kita diambil. Kan capek, Pak, kita lelah ini, tapi kita ghibah, kita hasad, kita zalimi orang. Maka kebaikan yang kita kumpul sebenarnya untuk orang lain.
Kita coba sedikit merenung tentang hal ini Pak ya. Jangan-jangan kita sibuk ini berpuasa tapi kita tabung-tabungkan untuk orang lain. Sekali lagi, biar sedikit Pak amalan kita, tapi jangan kita hanguskan dengan kezaliman. Jangan kita menjadi bangkur di akhirat. Diambil Pak kebaikan kita. Haji kita nanti jangan-jangan kita haji umrah, jangan-jangan kita baca Quran, bersedekah, tapi habis untuk orang lain. Waspada Pak, terutama ini wa akala ma'ala haza, yang menyakiti perasaannya orang masuk di sini tanpa hak, tipu orang tanpa hak. Lalu fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma'alaihi, ternyata orang yang datang itu tambah banyak, padahal kebaikannya sudah habis. Sudah habis Pak kebaikannya, tapi masih ada orang menagih. Dulu pernah kau ambil pasusungku, tidak kau kasih kembali. Dulu kau kantongi polpenku, tapi tidak pernah kau kasih kembali. Dulu kau kurangi saya, kau bilang manis itu lansamu, tapi ternyata tidak manis. Dulu kau janji saya selesai 3 hari, tapi 4 hari. Dulu saya pernah begini gara-gara kamu yang membuat saya. Habis. Masih banyak orang meminta, masih banyak orang yang pernah dizalimi datang semua. Qabla ayyuqda ma'alaihi, padahal masih banyak orang yang belum dibayar. Kalau begitu, ahizamin hatayahum, maka diambillah dosanya orang yang menuntut itu. Jadi dosanya orang itu kan anda ada Pak bayarannya. Kalau begitu dosanya orang itu kita yang tanggung. Jadi orang bangkrut di akhirat bisa menanggung dosanya orang lain. Ini bukan akal-akalan Pak, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ternyata orang ini dilempar, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Coba datang dengan sholat wajibnya, sholat sunnahnya, datang dengan puasa wajibnya, dengan puasa sunnahnya, zakatnya, infaknya, cuma sayang dia menipu, dia menzalimi orang lain, neraka pada akhirnya. Hadisnya so ini. Dari seorang Muslim, jangan kira aku Pak kalau Muslim tidak usah diberi catatan. Ya, dari Abdurrahman bin Sahar atau Abu Hurairah. Kita mohon Pak saling memaafkan. Kita lebih baik saling baku tuntut iman di dunia daripada di akhirat tidak diselesaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, akan memikul dosa orang lain sama tadi kan? Tuh. Man kanat lahu mazlamatun li akhi, siapa memiliki kezaliman kepada orang lain, ini kezaliman pada orang lain berupa apa? Irdihi, ya, kehormatannya, seperti kasusnya Aisyah dicerita, ya, kehormatannya dihinakan, nama baiknya kita ghibah, kita sebut kejelekannya di depan orang yang tidak begitu fitnah. Kalau begitu tetap namanya ghibah. Au syai', atau sesuatu selain masalah kehormatannya, menyangkut tadi masalah hartanya, menyangkut masalah haknya. Dia punya gaji tidak dibayar haknya, dia punya waktu tapi tidak diberi, dia punya tempat tapi diambil. Seperti bapak masuk anak tak di sekolah, orang punya hak tapi bapak sogok haknya orang diduduki. Kezaliman tidak akan lolos kaki dari kiamat Pak, kecuali orang yang diambil haknya itu di hari kiamat datang menuntut.
Maka jangan paksakan itu anak itu jangan paksakan, Kak. Jangan paksakan. Bapak menganggap baik itu nafsu. Mungkin bapak dikehendaki oleh Allah sekolah di swasta, dengan cara bapak, begitulah bapak diperbaiki oleh Allah dengan bersedekah. Jangan dengan perasaan kita. Mau jadi PNS sogok, mau jadi ini sogok, maka ada hak orang lain yang kita ambil. Haknya diambil, tergeser dia gara-gara kita. Memang senang, kita bangga ada orang yang pegang kita di dalam, kita bayar sekian. Tapi di hari kiamat, maka di sini perintahnya falyatahallalhu minhu, minta dihalalkan yang pernah dilakukan itu. Minta dihalalkan. Jadi kuncinya di sini, Pak, kalau pernah minta halal. Minta halal. Minta halal, jangan di hari kiamat kita saling baku tuntut. Qabla alla yakuna dinar wala dirham. Sebelumnya itu, supaya sebelum hari di mana dinar, rupiah, dolar dan seterusnya, dirham itu tidak bisa lagi menjadi transaksi di akhirat. Di akhirat tidak ada orang saling bayar ini Pak rupiah. Tidak ada pakai dinar, tidak ada pakai dirham, tidak ada pakai dolar. Di akhirat tidak ada pakai begitu. Tapi di akhirat Pak yang pakai adalah pakai in kana lahu amalun sholih, amalan-amalan solehnya itu ukhiza min, itu diambil dari orang yang dizalimi. Ya, diambil. Berapa besar yang diambil Pak? Biqadri mazlamati, dari besarnya kezaliman itu. Jadi ada tojilah simpan-simpan itu Pak, tidak nambah semua sih, tidak nambah semua. Tapi kalau banyak yang tuntut, banyak tuntut. Karena banyak yang pernah kita sakiti, banyak yang pernah kita cerita, banyak orang yang pernah kita abaikan, banyak orang yang haknya orang. Wa illam takul lahu hasanat, kalau sudah habis kebaikannya orang tersebut yang dituntut, uhiza min sayiat sahibihi, maka diambillah dosa orang yang menuntut tersebut. Diambillah dosanya orang tersebut. Fahumilah alaih, maka dipikullah olehnya, dia bertanggungjawab. Jadi suatu saat bapak direndahkan dan diambil haknya, hakikatnya Pak, ada tanggungan tadi akhirat, karena dia bawa kengki. Tapi paling tinggi lagi pahalanya kalau bapak dizalimi. Bisa dibalas Pak kalau kita dizalimi. La yuhibbul jahra, tidak boleh ya, la yuhibbul jahra, tidak boleh membalas, tidak boleh berbuat kezaliman pada illa man zulim, kecuali orang yang berbuat zalim kepada kita. Sejatinya ada kezaliman Pak bisa dibalas yang seimbang, tapi memaafkan bagi mereka adalah jauh lebih tinggi dan jauh lebih terhormat. Karena orang Islam dijamin surga khusus, wal afina anin nas, surga seluas langit dengan bumi bagi orang yang memiliki kemampuan. Saya tidak tuntut nanti di akhirat, saya maafkan di dunia ini.